Mari kita masuk di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan dalam pemberitaan firman pada hari ini. Setiap kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan dan berdoa kiranya firman Tuhan boleh berkenan berdiam di dalam hati kita. Kami ada di sini ya Tuhan, menenangkan hati pada hari Sabat ini, bukan mendengar perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan melalui manusia. Kami tidak menganggap bahwa perkataan-perkataan manusia sebagai bijaksana dirinya sendiri, tetapi sebagai firman Tuhan yang boleh berkenan diam di dalam hati kami. Kami yakin bahwa Tuhan yang hidup mengutus para hamba-Nya untuk menjelaskan firman Tuhan kepada kami, dan kami pun belajar firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menerjemahkan firman ke dalam hidup kami. Supaya firman tidak hanya kami tahu atau firman berada di permukaan pikiran kami saja, tapi masuk berdiam di dalam hati kami sehingga hati kami berlimpah-limpah oleh firman. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, kami menaikkan pujian dan kami melakukan segala sesuatu dengan otoritas nama Tuhan. Tuhan tolong kami dan pimpin kami di tengah-tengah kesibukan, pergumulan, kehidupan yang begitu banyak rintangan dan juga tantangan dan persoalan-persoalan yang kami hadapi tidak habis-habisnya. Dan pikiran-pikiran seperti itu mengganggu kami untuk konsentrasi, untuk menangkap firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang tolong supaya firman-Mu boleh berkenan diam di dalam hati kami pada hari ini. Pusatkan hati kami hanya kepada Engkau. Pusatkan pikiran kami untuk dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan di Yakobus pasal yang keempat, ayatnya ke-13 sampai ke-17. Tema khotbah hari ini, rencanaku atau rencana Tuhan atau rencanamu. Yakobus 4 ayat ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi tidak melakukan, ia berdosa. Sampai sekian pembacaan firman pada hari ini. Berbahagia mereka yang membaca firman dan mereka yang hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, ada seorang ibu ngomong-ngomong sama saya tentang anaknya. Anaknya tinggal di Singapura, ibu ini juga di Singapura. Dia bilang, Pak Yonatan, saya sedang bergumul apakah mengirimkan anak saya sekolah di Inggris atau tidak. Anak saya dites melalui proses dan kemudian diterima dan dikasih beasiswa. Tapi saya lagi bergumul. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan bagi anak saya? Anak saya sudah mau pergi. Tapi saya terus berdoa apakah memang itu jalannya Tuhan.
Dan dia adalah anak perempuannya, anak satu-satunya. Bukan karena dia takut anak itu tinggalkan orang tuanya, tetapi yang menjadi pergumulan dia adalah kehendak Tuhan. Kita hidup hari ini, ada ketegangan pada waktu kita menghadapi masa depan yang uncertainty, yang tidak pasti. Kita bergumul, saudara, untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kita bergumul secara internal bagaimana kita mentaati apa yang kita tahu itu. Tapi ada orang Kristen yang kedua, ada orang Kristen yang memang tidak tahu kehendak Tuhan sama sekali. Dan mereka menentukan masa depan bagi dirinya sendiri. Type yang ketiga, ada orang Kristen yang tahu kehendak Tuhan, tetapi nggak mau hidup dalam kehendaknya. Mau hidup menurut kehendak sendiri, saudara. Sudah, jemaat penerima surat Yakobus adalah jemaat yang tidak mau tahu kehendak Tuhan. Tetapi merencanakan hidup masa depan dengan bijaksana sendiri. Mengapa saya ngomong seperti ini, saudara? Kita lihat ayat ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Berdagang tidak salah, pindah ke kota A atau B tidak salah, seorang pedagang mencari untung tidak salah. Tetapi spirit yang dibalik itu yang menjadi persoalan. Dibalik statement itu. Kita perhatikan ayat 16, saudara. Tetapi sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, semua kemegahan demikian adalah salah. Yakobus menulis tajam sekali. Dia bukan melihat secara fenomena keputusan penerima surat Yakobus yang mau berdagang di kota A dan B dan tinggal di sana setahun, tetapi dia melihat spiritnya di dalam keputusan itu, yaitu kecongkakan atau kesombongan diri itu, atau memegangkan diri. Orang yang congkak ada orang yang mengandalkan diri sendiri. Orang yang congkak menganggap diri pinter. Orang yang anggap diri pinter kan belum tentu pinter. Tapi orang yang anggap dirinya kurang pinter tidak berarti dia pinter juga. Memang gak pinter. Tetapi sudah orang ini congkak dan menganggap diri pinter dan hidup tidak mau mengakui Tuhan. Lalu dia menetapkan masa depannya sendiri. Tujuan kalau memang itu congkak adalah foundation daripada keputusannya, maka mereka pergi ke kota A dan B itu berdasarkan perkiraan-perkiraan rasional sebagai seorang pedagang. Di mana saya pergi ke kota itu, tinggal di sana sekian lama, pasti mendapat untung. Kalau begitu, keuntungan itu menjadi purpose-nya. Yang mendorong mereka untuk pindah. Jadi motivasinya cari untung yang utamanya. Pikirannya tertuju kepada perkara-perkara yang bersifat sementara. Dan mereka dengan pengalaman sebagai seorang pedagang yang sudah membaca berbagai situasi, kemudian dia mengambil keputusan yang tepat. Pasti saya mendapatkan cuan yang gede atau untung yang besar itu. Dan jemaat ini tidak mengerti kehendak Tuhan bagi dia. Karena jemaat ini adalah jemaat yang mencintai dunia ini. Sudah perhatikan pasal 4 ayat ketiga. Pasal 4 ayat ke berapa? Ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia.
Tidak setia kepada Tuhan, tidak setia kepada firman, tidak setia terhadap janji Tuhan, tidak setia terhadap kesucian Tuhan. Lalu katakan, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Pada dasarnya mereka mencintai dunia. Kalau orang yang mencintai dunia, di mana cinta Tuhan? Orang yang mencintai diri, itu dia mencintai dunia. Karena segala sesuatu isi dari dunia ini adalah hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, dan keinginan mata. Betul? 1 Yohanes pasal kedua ayat 15 sampai 17 itu. Kalau seorang yang hatinya diisi oleh dunia, di mana ada Kristus? Mereka bukan tidak percaya kepada Kristus, dan saya yakin mereka sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Sudah bisa perhatikan dalam pasal 1, pasal 2, pasal ketiga. Di ayat yang pertama, selalu Yakobus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku." Artinya Yakobus mengidentifikasikan diri dengan mereka, di dalam Kristus kita adalah saudara. Tetapi mereka adalah orang Kristen yang tidak dewasa di dalam Kristus, yang mengaku Kristus juru selamat tetapi hidup menurut cara dunia. Yang mengaku cinta Tuhan tetapi cinta dunia pada saat yang sama. Oleh sebab itu Yakobus mengatakan mereka mendua hati atau double minded itu. Double minded artinya isi apa yang di dalam dengan apa yang di luar itu inconsistent. Itu double minded. Apa yang dikatakan dengan apa yang dipercaya itu tidak sama. Apa yang dipercaya dengan perbuatan itu tidak sama. Apa yang dia ngakui kemudian dengan apa yang dihidupi itu tidak sama. Jadi saudara, jemaat yang demikian adalah inconsistent. Mereka itu hanya tahu tentang kebenaran tetapi hidupnya jauh dari kebenaran. Jadi persoalannya bukan soal dagang. Persoalannya bukan soal pindah tempat, persoalannya bukan soal dagang kemudian mencari untung. Tetapi jemaat ini adalah jemaat yang tidak mengenal kehendak Tuhan, tetapi menetapkan kehendak, menetapkan masa depan menurut bijaksana diri, menurut pengalaman diri. Itu adalah orang yang self-sufficient, yaitu orang yang hidupnya menganggap dirinya adalah Tuhan. Ini orang Kristen, yaitu ateis praktis itu. Ateis praktis artinya saudara, secara mulut mengaku Kristus, tapi secara hidupnya tidak mengakui Kristus. Oleh sebab itu saudara, antara hidup di dalam gereja dengan bisnisnya itu berbeda. Antara pengakuan imannya kepada Kristus dengan realitas hidupnya Kristus sebagai Tuhan itu berbeda, saudara. Itu adalah inti persoalan daripada penerima surat Yakobus, di mana purpose-nya, tujuannya itu adalah kepentingan diri sendiri. Kemudian pasti mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menjustify the end-nya, itu tujuannya itu. Kepentingan diri sendiri. Itu yang jadi masalah. Kalau sebagai seorang pedagang pindah di satu kota dan kemudian bisnis di situ tujuannya mendapat untung, saudara, lalu di mana Tuhan? Lalu di mana kehendak Tuhan? Lalu di mana kemuliaan Tuhan bagi mereka? Pada waktu mereka pindah ke satu kota, kemudian memulai satu hidup. Karena Tuhan tidak ada bersentuhan dengan hidup mereka, saudara. Jemaat Laodikia adalah jemaat, saya yakin banyak pedagang dan juga orang-orang kaya. Yang menurut catatan arkeolog bahwa jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya raya. Dan jemaat yang terkenal School of Medicine-nya. Satu jemaat yang indah sekali dan rumahnya itu ada di bukit-bukit. Pernah terjadi gempa yang hebat sekali. Dan banyak orang memberikan sumbangan untuk membangun kota itu. Tapi cuma Laodikia bilang, no, kami nggak mau sumbangan itu. Kami akan bangun sendiri dengan uang kami. Dan sebentar mereka bangun kembali dan lebih memegah lagi. Cuma itu kaya, saudara. Oleh sebab itu pada Wahyu pasal yang ketiga dikatakan, kami kaya.
Kami telah mencukupkan diriku dengan segala sesuatu, kami tidak kurang apapun juga. Betul. Secara fisik, secara finansial, secara kepemilikan, segala account yang ada di bank, kemudian uang yang ada di bank, segala sesuatu itu sudah cukup memadai bagi mereka untuk hidup. Lalu saudara, di mana Tuhan? Tuhan, Wahyu pasal 3, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ini bukan soal keselamatan, tetapi suatu ilustrasi mengenai bahwa jemaat Laodikia adalah orang Kristen, tetapi mereka tidak membiarkan Kristus mendominasi hati mereka, hidup mereka. Lalu Tuhan mengatakan, barang siapa mendengar firman-Ku, aku akan masuk ke dalam dan makan minum bersama dengan mereka. Itu adalah fellowship. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan hidup in Christ saja, tetapi hidup with Christ di situ. Tapi with Christ-nya mereka nggak ada, saudara. Kemudian sudah dikatakan bahwa kalau kau membuka pintu hatimu, aku akan masuk tinggal diam. Jadi Kristus adalah sahabat mereka. Siapa di antara kita di rumah membuka pintu kepada seseorang dan kita makan dengan mereka, tapi kita nggak kenal orang itu sama sekali? Kita undang seseorang makan minum, itu artinya fellowship kan, bersahabatan. Dan kita kenal orang ini dan ada secure, ada keamanan, kenyamanan bersama dengan dia sehingga bisa berbicara dari pikiran ke pikiran, dari hati ke hati karena dia sahabatku. Di sinilah saudara Tuhan mengatakan, menawarkan bahwa jika seorang membuka pintu hati, aku akan masuk dan menjadi tuan atas hidup mereka. Jadi persoalan jemaat Yakobus itu adalah jemaat yang hanya tahu tentang Kristus tetapi hidup tidak bersama dengan Kristus. Yang jemaat itu merencanakan segala sesuatu masa depannya tapi tidak bersentuhan dengan kemuliaan Tuhan di dalam hidup mereka, saudara. Oleh sebab itu, saudara, saya yakin banyak orang Kristen pada zaman ini juga seperti itu kan. Suatu saat saya pergi ke yang Jakarta Fair yang masih di Kemayoran. Dan waktu itu sudah malam, persuruhan pemuda sudah selesai dan akhirnya kita pergi juga dengan satu rombongan orang-orang gereja dan kebanyakan pemuda. Seorang majelis bawa mobil, saya nggak kenal dia karena saya mahasiswa praktek pada waktu itu tahun 80-an. Lalu majelis itu bilang, ada seorang dokter mahasiswa yang mengatakan, tenang, saya mau hitung berapa orang di dalam mobil ini. Dihitung satu, lalu dipotong oleh majelis. Enggak usah hitung katanya. Loh, saya mau hitung supaya beli tiketnya berapa, saya tahu. Ya enggak usah hitung. Lalu kalau enggak hitung gimana beli tiket? Serahkan ke saya. Jadi mahasiswa kedokteran itu ingin tahu caranya berapa tiket yang kau beli. Dia bilang gini, sudah sampai di PRJ, nanti kalian masuk aja, bilang tiket belakang. Jadi saya yang paling belakang, saya beli 3 tiket. Dia nggak bisa periksa lagi. Mana boleh kita lebih dari 3? Kita ada belasan orang di sini, mana boleh beli 3 tiket? Majelis itu bilang apa? Kalau urus uang di gereja mesti jujur, dia bilang. Kalau kita di dunia mesti licik katanya. Gila enggak saudara? Oh, saya pikir orang Kristen seperti itu. Oleh sebab itu di gereja kelihatan manis, mengurus gereja, melayani dengan bagus. Nyanyinya kayak malaikat lagi terbang-terbang saudara. Tapi pada waktu keluar dari gereja, bisnisnya kayak iblis itu. Celaka saudara. Dan banyak orang Kristen justrulah yang menjadi masalah pada waktu kita berbisnis dengan dia. Karena apa? Tidak ada Tuhan di dalamnya. Tidak ada kehendak Tuhan. Pokoknya saya bisa dapat untung semaksimal mungkin. Apapun saya makan. Teman pun saya makan. Saudara. Pendeta pun makan. Kalau bisa Tuhan Yesus pun saya makan kalau bisa. Itulah orang Kristen yang seperti ini. Bagaimana mungkin bisa memuliakan Tuhan? Bisnis itu dia karunia Tuhan. Oleh sebab itu kita mesti bertanggung jawab terhadap karunia Tuhan. Dan di manakah Tuhan di dalam hidup kita?
Itulah yang menjadi pergumulan kita di dalam mencari, menggumuli kehendak Tuhan di dalam bisnis. Oke, yang kedua, perhatikan apa yang diajarkan Yakobus pasal yang keempat itu. Yakobus menentang pikiran seperti itu dengan argumentasi ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi esok. Apa artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Argumentasi yang pertama, hidup kita tidak tahu masa depan. Kita sepertinya hebat merencanakan masa depan, tapi sebenarnya kita nggak punya masa depan. Kalau gitu pesimis dong orang Kristen, bukan itu masanya. Kita boleh merencanakan masa depan, tapi kita tak pernah menentukan masa depan. Kita hanya dikaruniakan hidup hari ini, betul? Hiduplah seolah-olah kita nggak punya masa depan. Sebab apa? Kristus yang punya masa depan. Kalau kita di dalam Kristus, masa depan pun menjadi aman. Kita sering terlalu memikirkan future hidup kita, tapi ada orang yang nggak mau pusing mengenai masa depan juga. Itu ignorant, itu nggak benar, saudara. Tapi terlalu banyak memusingkan masa depan, kita lupa hidup hari ini dikaruniakan Tuhan. Ada seorang jemaat, istrinya dokter, dan suaminya kena kanker. Saya dengar itu, saya besukin dia, dan bapak ini kelihatannya kecewa. Nggak punya harapan. Kemudian istrinya udah ngomong sama saya, orang ini nggak mau ngomong loh. Kalau nggak ngomong ya saya ngomong. Gitu. Saya ngomong kepada dia, saya bicara sama dia, Pak, tentunya banyak memikirkan tentang masa depan. Dokter mengatakan hanya beberapa bulan saja kan. Dia diam aja. Tapi kalau saya bilang ke beberapa bulan hidup itu adalah anugerah Tuhan, betul gak? Siapa yang tahu bahwa kita bisa hidup beberapa bulan? Besok aja kita gak tahu. Tapi saya bilang gitu, Pak. Hari ini dikaruniakan Tuhan, setiap hari kita mesti bersyukur, termasuk kanker. Dia lihat saya, dia mau marah atau apa saya nggak tahu juga. Termasuk kanker yang kamu ada yang sekarang ini, kamu bangun, kamu mesti bersyukur Tuhan memberikan hidup kepada saya. Selalu saya mengatakan, hidup kita hanya punya hari ini, kita nggak punya esok. Kalau gitu khawatir apa? Kalau kamu hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memegang hari esokmu, kamu mungkin ada harapan hari esok. Lalu istrinya beberapa hari kemudian telepon, Pak, suami saya berubah sekali. Apanya yang berubah? Sekarang bisa puji Tuhan, dia bilang. Bisa nyanyi, kemudian baca Alkitab, dan mengatakan bahwa hari ini, puji Tuhan saya masih hidup, masih berikan kekuatan gitu. Beberapa bulan yang lalu saya datang kembali ke Indonesia ketemu bapak ini. Ini sudah beberapa tahun. Orangnya masih sehat. Saya tidak mengatakan bahwa kita puji Tuhan hari ini diberikan Tuhan pasti kanker selesai. No, bukan poinnya itu. Tapi orang ini hidup sungguh-sungguh hari ini, hidup seperti nggak punya hari esok, tapi setiap hari kita mesti mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, sebab masa depan kita pada Tuhan. Yakobus memberikan argumentasi, kita nggak punya hari esok, tetapi mengapa engkau merencanakan hari esok begitu mendetil tujuannya mendapat untung. Lalu argumentasi yang kedua, apa yang kamu untung itu kayak uap. Kamu kumpulkan uang yang banyak, itu kayak uap hari ini kelihatan besok bisa hilang. Kamu punya ketenaran atau punya nama pada waktu kamu pindah di kota itu pun kayak uap. Kamu yang punya rumah berada di satu kota, itu pun kayak uap. Segala sesuatu yang ada, yang kita miliki dalam dunia ini, hari ini kelihatan, besok itu bisa berubah. Tidak ada sesuatu pun yang permanen. Yakobus mengatakan bahwa hidup kita itu singkat sekali. Sesingkat apa? Sesingkat detik ini kita hidup. Betul nggak? Banyak
pemuda saya yang beberapa waktu ini bikin kaget-kagetan. Orang ini kena stroke, ini mati, ini mati. Lo kok kayak begitu gitu. Ada yang meninggal, istrinya hamil berapa bulan gitu. Jadi anak ini lahir, papanya sudah nggak ada. Padahal mereka tunggu anak sudah sekian tahun itu. Dan sedih sekali dan sebagainya. Artinya apa? Tidak ada yang menentu. Hidup hari ini kelihatan, besok kita nggak ada. Kalau kita tidak punya hari esok, oleh sebab itu saudara, kita mesti rendah hati dan tergantung kepada Tuhan di dalam setiap bagian hidup kita. Supaya hidup yang sementara Kristus dimuliakan. Supaya melalui dagang kita, Kristus dipermulia. Supaya melalui akan transaksi kita, orang bisa melihat iman di dalam Kristus. Melalui fellowship kita satu dan yang lain, orang bisa mengakui bahwa Kristus hidup di dalam orang itu, saudara. Itulah hidup kita yang sementara itu. Lalu menarik, saudara, di dalam ayat 15-16, saya bacain pendapat ataupun iman daripada Yakobus, bagaimana seharusnya mereka hidup. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika kehendak Tuhan, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dia pakai jika. Jika kehendak Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau begitu, saudara, Yakobus yakin bahwa ada kehendak Tuhan bagi kita secara pribadi, betul? Termasuk kita pindah kota, termasuk kita mencari pekerjaan, termasuk kita ambil studi apa, termasuk kita untuk berpacaran dengan siapa dan married. Termasuk setiap bagian hidup kita, ada rencana, ada kehendak Tuhan bagi kita. Yakobus menekankan, saudara, yaitu keputusan-keputusan yang begitu krusial di dalam hidup kita, di persimpangan jalan, kita mesti mengetahui kehendak Tuhan atas kehidupan pribadi kita. Tapi saudara, jangan persamakan kehendak Tuhan dengan common sense. Lalu mengatakan bahwa itu kehendak Tuhan. Sudah nggak perlu mencari kehendak Tuhan pada waktu buka lemari, Tuhan kehendakmu apa ya? Saya pilih baju ini ke gereja atau pilih baju ini. Itu nggak make sense, saudara. Tuhan, saya mau beli ini atau beli itu. Mau beli batu ini atau batu ini. Mencari kehendak Tuhan. Itu orang yang ekstrim itu. Yang tidak tahu tentang common sense. Kalau mau beli baju sesuai dengan style kita kan. Sesuai dengan budget juga. Sesuai dengan baju ini cocok untuk kita. Jangan buka sini, buka sana, buka sini dan nggak benar kayak begitu. Tapi memang kelihatan rapi dan sopan dan juga sesuai dengan mungkin uang kita. Kalau saya punya uang tapi sometimes kita nggak perlu beli gaya baju yang mahal-mahal. Itu keuntungannya apa begitu? Untuk diperlihatkan orang lain dan itu kita mencintai diri sendiri, keangkuhan diri itu. Kita memakai segala sesuatu sebenarnya bukan untuk kita, tetapi memang ada kegunaan yang tertentu. Tapi kalau itu menjadi batu sanjungan bagi orang lain, saya lebih baik nggak usah beli. Saya nggak usah pakai. Saudara, common sense dengan kehendak Tuhan beda. Yakobus mengatakan, jika kehendak Tuhan bagimu, ada kehendak Tuhan yang mesti kita sungguh-sungguh cari, saudara, jangan sembarangan tabrak. Kalau kita tahu ada kehendak Tuhan, berarti kita mesti rendah hati dan berlutut di hadapan Tuhan kan. Paling tidak bertanya dan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kalau ada kehendak Tuhan, saudara, berarti apa? Kita mesti belajar menyangkal diri kita. Kalau tidak, nggak mungkin, saudara. Orang Israel bilang sama Nabi Yeremia, cari kehendak Tuhan bagi kami mau pergi ke Mesir. Karena mereka takut dengan Nebukadnezar. Daerah yang sudah reruntuhan, gak ada bisnis, gak ada masa depan, rumah berantakan, dan mereka melihat bahwa Yerusalem
itu sudah dead city. Berapa kita tinggal di situ? Kami mau pergi ke Mesir, di situ ada makan yang banyak, ada kemewahan, ada berbagai hal yang menjanjikan. Kami akan memulai bisnis di tempat itu, memulai hidup yang baru. Oleh cari kehendak Tuhan bagi saya. Yeremia pikir itu cukup baik. Lalu firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Suruh bangsa Israel jangan ke Mesir. Kalau kamu ke Mesir, aku nggak tuntun kamu. Tapi kamu berada di runtuhan Yerusalem, kelihatan gak ada masa depan, tapi saya ada di situ. Nebukadnezar yang kamu takuti pun tidak akan menyentuh kamu, karena aku ada di situ menyertai kamu. Waktu mereka dengar seperti itu, mereka marah dan pukul Yeremia. Artinya apa, saudara? Kehendak mereka sudah begitu dominan di dalam hidupnya, sehingga kehendak Tuhan diberitahu pun mereka gak mau dengar, saudara. Tidak penting lagi sekarang mereka berusaha mengatakan kepada Yeremia, cari kehendak Tuhan. Itu adalah sebagai sesuatu pola pikir untuk menjustify kehendaknya. Kalau sudah yang bertentangan dengan kehendak diri, itu saya tolak. Ada kehendak Tuhan bagi kita, saudara. Dan kita mesti menggumulkan dan dengan rendah hati untuk menerima kehendak Tuhan bagi kita. Dan saya melihat ayat ini unik sekali. Jika kehendak Tuhan. Yakobus mengajarkan kepada jemaat supaya engkau hidup di dalam keputusan iman. Bukan hidup menurut bijaksanamu, tapi hidup berdasarkan langkah tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang memimpin hidup kamu. Dan kamu akan menangkap isi hati dari Tuhan. Dan disitulah masa depanmu. Setelah Naomi kehilangan anak, 2 anaknya dan suaminya. Dia nggak punya apa-apa lagi. Dan memang secara materi habis juga dia kembali ke Yerusalem. Dan kedua menantu ikut dia. Naomi bilang, pulanglah kalian. Pulang. Lalu memberikan argumentasi yang rasional. Saya nggak punya anak lagi untuk kalian, nanti akan punya anak dan masa depan. Kalau seandainya saya hari ini melahirkan pun, kalian sudah tahu tua, sudah nggak mungkin juga. Dan saya pun sudah nggak punya suami, masuk akal sudah. Lalu setelah Orpah mendengar rasional argumentasi dari Naomi, dia ambil keputusan di tengah persimpangan jalan. Dia pergi ke orang tuanya, kepada keluarga. Lalu dikatakan kepada Allahnya. Iman Orpah itu hanya di permukaan saja karena dia hidup di dalam rumah tangga Naomi. Iman itu tidak meresap sampai ke dalam hidupnya sehingga membuat dia mengambil keputusan iman. Tidak melihat sesuatu yang kelihatan di depan dia saja, tapi melihat melampaui itu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan menuntun hidupnya. Maka kitab suci tidak pernah menceritakan lagi tentang Orpah. Nggak ada story-nya. Dia kembali ke Allahnya, kembali ke orang tua, dan kembali ke rumah sanak famili. Menurut rasionalnya Orpah, di situ ada keluarga, di situ ada protection, di situ mungkin dia menikah lagi, di situlah dia memulai hidup yang baru. Apa salahnya? Tapi Ruth beda. Dia bukan melihat Naomi sebagai terminal bagi dia, tapi Tuhan, betul? Aku pulang ke Yerusalem, bukan soal aku melayani engkau, Naomi, tetapi aku bersama dengan Tuhanku, di mana Yerusalem ada, di mana Tuhan bertakhta di situ. Ruth tidak tahu masa depannya, tetapi Tuhan yang merajut, Tuhan yang memimpin di dalam hidupnya. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Dia pada waktu Yerusalem, saudara, kemudian menikah dengan Boaz, orang yang takut sama Tuhan. Bahkan saudara, Ruth itu adalah buyutnya Raja Daud. Luar biasa kan? Dan kemudian Daud keturunannya melahirkan Mesaya. Itu gak pernah dipikirkan oleh Ruth. Tapi itu adalah keputusan iman, kehendak Tuhan bagi Ruth. Sehingga saudara pada waktu di dalam menentukan masa depan, Ruth tidak
sembarangan. Apa yang dipandang baik dan rasional. Apa yang dipandang itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Apa yang dipandang itu adalah untuk ekspresi tentang keangkuhan hidupnya. Tapi Tuhan yang menjadi pusat dalam hidupnya. Ada kehendak Tuhan, saudara. Satu kuis, satu pertanyaan. Bagaimana saudara dan saya tahu kehendak Tuhan? Secara prinsip ada beberapa hal yang saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang. Tapi sudah ingat dan kemudian mempelajari terlebih dahulu. Sudah yang pertama itu ada kehendak Tuhan itu, yaitu kehendak Tuhan secara individual itu harus berada di dalam kehendak Tuhan yang secara moral itu. Kedua kehendak ini nggak boleh bertentangan. Tuhan mengatakan kita bernikah dengan orang yang percaya. Ini kehendak Tuhan sama moral. Tetapi siapa yang kita, banyak orang percaya tapi siapa yang kita menikah? Ini kehendak Tuhan secara individual. Orang yang kita suka, begitu kan, gaya hidupnya, berbagai macam hal, kita mesti pertimbangkan itu perlu bijaksana Tuhan, dan itu practical wisdom yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saya pernah mendengar seorang majelis, suatu saat dia pagi datang ke rumah saya, dia bilang, Pak Yonatan, Tuhan pimpin saya luar biasa hari ini. Saya jadi orang Kristen gitu lama ya, saya nggak melihat setiap hari itu begitu luar biasa Tuhan pimpin. Saya hidup normal kayak begitu. Saya kumpulkan firman Tuhan, renungkan dan sebagainya, meresapi firman Tuhan. Tapi dia bilang, Tuhan hari ini pimpin saya dengan luar biasa. Apa itu? Saya ingin tahu itu. Tadi saya bawa mobil, kemudian salah jalur dan saya pakai itu sembarangan. Kemudian ditangkap polisi. Waktu ditangkap polisi, saya kasih uang 50.000. Mau dia, Tuhan buka jalan untuk saya. Betul kan? Itu Tuhan yang memimpin saya dengan luar biasa. Saya bilang, ini gila ini. Sogok polisi, dia bilang Tuhan buka jalan untuk dia. Ada lagi orang mengatakan, Tuhan tolong saya di dalam kesaksian. Pada waktu saya lakukan pengiriman barang sesuatu yang memang tidak dibolehkan pemerintah. Mungkin ilegal atau sebagainya. Lolos. Karena sogok ini, sogok itu. Lolos, dia bilang, Tuhan tolong saya. Saya bilang, sebenarnya dia mau mengatakan, Tuhan itu konsol sama saya pada waktu saya berbuat jahat. Tuhan itu teman saya. Saya pada waktu berbuat jahat. Sudah keputusan seperti itu keliru, karena berbeda dengan kehendak Tuhan secara moral itu. Oleh sebab itu semua pertimbangkan kehendak Tuhan yang individu itu harus berada di dalam kehendak Tuhan yang moral itu. Kalau itu bertentangan, itu bukan kehendak Tuhan. Jangan dengarkan nabi palsu yang mengatakan, Tuhan mau saya menikah dengan kamu, tapi udah punya anak 3. Betul? Itu pasti dari setan, bukan dari Tuhan itu. Setuju nggak saudara? Hah? Tuhan mau saya menikah dengan kamu karena kayak kemarin saya berdoa Tuhan berbicara sama saya. Jadi perempuan itu jadi takut seperti itu. Gak perlu, sudah pasti nabi sesat itu. Sebab gak mungkin Tuhan bertentangan dengan firman-Nya sendiri, jelaskan. Dia sudah menikah, dia gak bertanggung jawab dengan desire-nya dia mau berperempuan dengan seorang gadis itu yang dia cintai begitu. Itu gak tanggung jawab, itu gak benar gitu. Oleh sebab itu saudara perhatikan bisnis kita apakah berkenan kepada Tuhan. Ada orang Kristen, satu orang Kristen yang bisnisnya dulunya itu nggak benar. Berhubungan dengan, saya mengatakan PLN. Saya tidak mengatakan semua orang PLN seperti itu dan sebagainya. Tapi dia bilang, wah cuannya gede sekali. Untungnya itu banyak sekali. Saya tambahkan beberapa kali ratus lipat. Tapi saya harus menjadi sinterklas, bagi-bagikan uang dengan cara apapun juga. Itu pun masih untungnya luar biasa, dia bilang. Tapi hati saya malam itu gak bisa tenang, gak bisa tidur dengan baik. Lalu dia buang. Saya tidak mau lagi seperti itu. Saya mau hidup dengan tenang dan menyenangkan hati Tuhan. Lalu bisnisnya mulai dia rintis dengan rintis yang baru, kemudian
dengan baik, saudara. Pajak pun itu baik, bagi orang lain itu bodoh. Tapi saya belajar menjadi orang bodoh, namun dikenan oleh Tuhan. Bagus ya. Daripada dianggap dunia bijak, tapi Tuhan gak suka. Lebih baik Tuhan suka, tapi dunia bilang kita bodoh. Karena apa yang bodoh bagi dunia, itu Tuhan menilai itu bijaksana untuk hidup kita. Yang kedua, saudara, ada damai sejahtera dari Tuhan. Kalau sudah berdoa, hati gelisah, jangan tahu cepat melangkah. Kalau berdosa, lupa pasangan, tapi nggak ada damai sejahtera, jangan buru-buru menikah. Bahaya. Sudah menikah, masuk dalam nggak bisa keluar. Sebelum keluar, jangan masuk. Sudah masuk, nggak boleh keluar. Kalau sudah masuk, keluar jadi janda. Atau jadi apa, bukan jadi janda, jadi apa, jadi orang yang sudah menikah, kan statusnya. Pikir baik-baik, gunakan baik-baik damai sejahtera Tuhan. Tapi damai sejahtera itu bisa menipu kita juga kadang-kadang. Betul? Karena terlalu cinta akhirnya menipu. Kita nggak tahu lagi. Tapi ada berikutnya, saudara, konsultasi dengan orang Kristen dewasa. Memberikan pendapat kepada kita, orang yang mengerti firman Tuhan. Kemudian pandangannya bagaimana, kita akan coba untuk menilai di dalam satu proses waktu. Lalu apakah Tuhan buka jalan one by one begitu. Lalu practical wisdom, bijaksana secara praktikal. Tanya, apa yang saya lakukan itu berguna enggak? Membangun tidak memuliakan Tuhan dan mengganggu hati nurani orang lain enggak? Kalau tidak, sudah jangan lakukan. Kalau bisnis kita tidak lagi memuliakan Tuhan, lalu memuliakan siapa? Kalau bisnis kita itu tidak lagi mendatangkan orang memuji dan memuliakan Tuhan, itu kan menimbulkan hati nurani seseorang itu luka begitu. Ini mesti pertimbangkan hal seperti itu juga. Sudah perhatikan hal ini. Kemudian Yakobus mengatakan apa? Jika seorang tahu kehendak Tuhan, kemudian dia mengatakan kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa? Sekarang kehendak Tuhan yang menuntun kehidupan. Betul? Berbuat ini dan itu. Kalau kehendak Tuhan artinya nggak boleh memaksa kehendak Tuhan bagi kita, tapi menundukkan diri kehendak Tuhan yang mengendalikan kehendak kita, kehendak Tuhan yang mengendalikan tindakan kita untuk berbuat sesuatu. Oleh sebab itu kalau kehendak Tuhan maka saya submit, saya betul-betul tunduk di bawah otoritas Tuhan. Itu adalah orang Kristen yang rendah hati, yang hidup tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, tapi memaksakan diri untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Ada seorang Kristen yang dulunya dia itu kalau tender suatu proyek, dia gunakan bermacam cara. Pokoknya saya dapat itu. Itu untung besar. Saya gunakan orang yang ada di dalam, di luar, koneksi, macam-macam. Pokoknya saya dapat itu dan saya masih bisa untung banyak. Dia lakukan itu. Tapi orang-orang rekan kerjanya dia tahu, kotor. Orang ini jadi majelis di gereja, melayani Tuhan, tapi saudara orang yang bisnis bersama dengan dia tahu hidupnya itu gak banyak yang benar. Suatu saat saudara ngomong-ngomong, saya sudah berubah Pak, dia bilang. Apa yang berubah? Karena saya masih ada tender, tapi saya ngomong dengan orang-orang yang mewakili saya untuk tender. Jangan main sogok-sogok. Coba untuk jalan yang benar. Mana bisa Pak, dunia seperti sekarang ini di Indonesia itu gak mungkin lah seperti itu. Tapi itu komitmen saya. Lalu dia bilang, kalau saya gak dapat itu gak apa-apa. Kalau Tuhan mau kasih, biar Tuhan yang kasih. Dan dia bilang struggle sekali. Berkali-kali gak dapat. Tapi puji Tuhan dia bilang ada hal yang terjadi sudah yang di luar perkiraan saya. Dan bahkan orang-orang yang kerja sama saya yang belum percaya Tuhan melihat luar biasa Pak. Itu gak mungkin Bapak bisa dapat dengan kondisi seperti ini tapi Tuhan buka jalan. Sehingga sudah bisnisnya itu bisa menjadi saksi kesaksian bagi Tuhan. Dia bilang saya doa jungkir balik. Sudah balik gak Pak?
Balik lagi, jadi jungkir balik kayak begitu. Saya doa sungguh-sungguh, tapi bukan berarti bahwa doa semua sudah jalan keluar, tapi itu komitmen iman saya. Walaupun sulit, tapi saya coba untuk menghidupinya. Saya nggak bisa hidup dengan kondisi saya bisa mendapatkan untung, tapi nama Tuhan dihujat. Saya nggak bisa ngomong dengan karyawan saya soal iman kepada Kristus, tapi mereka bisa melihat Tuhanmu yang buka jalan, dia bilang. Tuhanmu yang pimpin usahamu. Dia bilang, saya pun nggak pernah kekurangan kalau nggak dapat tender itu. Kalau Tuhan tender itu bisa dikasih oleh Tuhan, saya memuji Tuhan. Kalau tidak, saya pun memuji Tuhan, dia bilang. Mungkin orang lain yang akan mendapat melakukan, tapi saya tidak mau mendapat bagian daripada kejahatan yang ada di masyarakat. Karena kehendak Tuhan, yang menjadi keyakinan dia berbuat ini dan berbuat itu, saudara. Apakah itu ada di dalam hidup kita? Di dalam kehidupan kita, saudara, hal yang kecil kita pun mesti mencari kehendak Tuhan. Saya mencari pembantu di rumah, itu pun saya mesti berdoa. Sama ibu, sama anak-anak kumpulin. Kiranya Tuhan berikan bijaksana untuk memilih pembantu tinggal di dalam rumah. Bukan soal membantu kita, tapi berkat apa yang Tuhan kirimkan kepada dia melalui kehidupan kami. Jadi pembantu datang ke rumah, kami layani dengan baik. Beberapa orang menjadi orang percaya Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi dan dibaptis, dan imannya itu betul-betul nyata. Istri saya bisa memberikan kesaksian akan hal itu. Setiap kali pembantu itu mau pergi, kan mungkin karena menikah, karena masalah panggil pulang orang tuanya, ada masalah keluarga. Kami sedih, tapi juga senang. Sedih karena tinggalkan kami, selama ini membantu kami dengan baik, tapi senang mungkin mission kami sudah selesai untuk dia. Dia mungkin bersaksi ke rumahnya, tapi kami akan berdoa lagi, mencari orang yang lain lagi. Dan Tuhan kirim lagi, dan dia kerja di rumah. Dan orang itu percaya Tuhan lagi, saudara. Dan beberapa seperti itu. Artinya saudara, kita tahu kalau mungkin Tuhan kirim pembantu itu ke dalam rumah, bukan hanya untuk kesenangan kita, tapi bagaimana kita menjadi berkat bagi mereka. Saudara. Orang-orang yang gak punya apa-apa, tapi sekarang punya Tuhan. Orang gak punya harapan melalui segala sesuatu pelaturan yang mereka hidupi, tapi sekarang mereka punya kebebasan sejati di dalam Kristus. Bukankah itu menyenangkan? Orang yang tidak tahu tentang Kristus, yang tidak pendidikan tinggi, tetapi mereka boleh mengalami Tuhan yang hidup di dalam hidup mereka. Bukankah kehendak Tuhan bagi kita? Maka Yakobus mengatakan kalau seorang tahu dia harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya sudah kalau kita tahu bahwa ada kehendak Tuhan, kita tidak mencari kehendak Tuhan, kita berdosa. Kita tahu harus hidup suci supaya menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita tidak hidup suci, melainkan hidup dengan hawa nafsu. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita mesti bersandar kepada Tuhan dan mengakui Dia dalam segala tingkah laku kita. Tapi kita hidup dengan angkuh dan berkata, akulah yang menentukan masa depanku. Dia berdosa. Mungkin sudah di tengah kita banyak struggle untuk mencari kehendak Tuhan. Tapi jangan mengabaikan kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan bagi kita secara pribadi. Tapi kumulkan. Dan Tuhan berbelas kasihan akan menolong kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, Engkau mengerti isi hati kami pada saat ini. Banyak sekali pergumulan-pergumulan kami pada hari ini dan masa depan. Bahkan kami pun merasa pesimis terhadap masa depan. Karena kalau kami memikirkan menurut cara pikir, menurut pengalaman, menurut kepikiran kami yang terbatas. Tapi karena Tuhan menuntun kami punya keyakinan bahwa kami punya masa depan karena Tuhan ada di depan kami.
Tuhan tolong jemaat-Mu yang ada di sini pada waktu mereka mengalami pergumulan-pergumulan mengenai masa depan mereka. Biarlah mereka boleh menemukan kehendak Tuhan secara pribadi bagi mereka. Jemaat sekalian, pada saat ini kalian mendengar firman Tuhan, ada kehendak Tuhan bagi kita. Mungkin kita menggumulkan kehendak Tuhan dan pekerjaan kita, kehendak Tuhan untuk di mana kita tinggal, kehendak Tuhan atas studi kita, kehendak Tuhan pasangan hidup, kehendak Tuhan untuk masa depan kita, kehendak Tuhan untuk sakit penyakit kita, dan kehendak Tuhan dalam segala kehidupan kita di tengah-tengah persimpangan jalan. Kita mesti datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, memberikan terang supaya kita mengerti kehendaknya. Tapi bagi orang Kristen dunia, kehendak Tuhan itu asing bagi dia. Karena pikiran mereka gelap dan mereka tidak peduli kehendak Tuhan. Tapi saudara, jangan kita seperti itu. Tetapi kita mesti yakin bahwa Tuhan punya kehendak bagi kita. Dan kita mesti datang kepada Dia. Siapa di antara kita yang mau kehendak Tuhan secara individu, dan kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan dan mencari kehendak Tuhan pada hari ini dan selanjutnya. Setiap hari keputusan yang kita ambil ada keputusan iman. Maukah saudara datang serius dan rendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Yang pada saat ini sedang mencari kehendak-Mu. Dan Tuhan pimpinlah hatiku dan pikiranku. Supaya aku melihat kehendak-Mu. Mengerti isi hati Tuhan untuk masa depan saya. Jika sudah berada di tengah persimpangan jalan seperti itu, saudara mau didoakan, sudah boleh acungkan tangan dan saya berdoa untuk saudara. Mohon Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan pimpin hidup saudara. Puji Tuhan, 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 puji Tuhan. Yang di atas, puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan melihat tangan saudara. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa, dari belenggu iblis, dari dunia ini. Tetapi Engkau juga Allah yang hidup, yang menuntun hidup kami, dan menyatakan kehendak-Mu ke dalam hidup kami. Kami hidup seperti domba yang sesat, tidak mengerti kehendak Tuhan. Kami berjalan menurut cara pikir kami, pengalaman kami, menurut bijaksana kami. Bahkan seringkali kami pun tidak mengakui Tuhan di dalam tingkah laku kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini mereka mau sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan terang, Tuhan memberikan kerendahan hati kepada mereka, dan Tuhan membuka hati mereka untuk mengerti kehendak-Mu dan hati yang rela untuk tunduk hidup di bawah kehendak Tuhan. Tuhan pimpinlah mereka, Engkau tahu apa yang mereka gumulkan pada saat ini. Dan kami mohon Tuhan berbelas kasihan dan Tuhan yang pimpin di dalam persimpangan jalan mereka. Supaya mereka tidak seperti Orpa, kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada Allah yang lama. Tapi hidup seperti Rut melihat masa depan karena Tuhan ada di masa depannya. Kami tidak hidup berdasarkan generasi kami hidup, tetapi generasi yang akan datang karena Tuhan tidak berubah. Mohon Tuhan yang pimpin setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami senantiasa mencari kehendak Tuhan. Walaupun sulit, tapi Tuhan yang tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dan terima kasih untuk kebaktian hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.